Indonesia adalah rumah terindah buat Indra Lesmana. Karena itulah, meski berada di negeri orang, Indra terus mengalirkan karya-karyanya bagi publik penikmat musik di Indonesia. Sampai akhirnya ia benar-benar memutuskan untuk pulang ke tanah air. Beruntunglah Indra, karena album Children Fantasy, Nostalgia, juga For Earth and Heaven yang pernah ia garap dari luar negeri sana, ternyata mendapat tempat di hati publik jazz di Indonesia. Karena itulah, ketika kakinya menjejak Indonesia, maka Indra bagai disiram tepuk sorak untuk menyambut kembalinya si anak hilang. Ya, saya ikutin terus perkembangan musik di Indonesia. Karena sebelum kita pindah kan kita aktif sekali. Ayah saya aktif sekali. Membuat jazz concert setiap 3 bulan di Taman Ismail Marzuki. Kemudian punya acara TV yang seminggu sekali. Dan selama kita di Australia pun kita bolak-balik ke Indonesia untuk bikin konser dan lain sebagainya. Jadi kita ngikutin terus perkembangan musik di Indonesia. Bahkan waktu saya tinggal di Australia pun saya sempat bikin banyak rekaman yang justru hanya diedarkan di Indonesia. Kayak misalnya album Children of Fantasy, itu beredarnya hanya di Indonesia. Kemudian Nostalgia, itu juga beredarnya hanya di Indonesia. Dan itu tahun 82-83 gitu. Ya, waktu saya ke Amerika, ada satu waktu di mana saya bisa kembali ke Indonesia. Karena untuk bikin album rekaman yang kedua, saya masih ada waktu sekitar hampir setahun gitu. Untuk bisa pre-produksi, bikin lagu dan lain sebagainya. Saya punya waktu setahun untuk nyiapin. So, saya punya opsi 3 waktu itu. Stay di Amerika, balik ke Australia, atau ke Indonesia. Saya pilih ke Indonesia. Ternyata selama pas nyampe di Indonesia, cepet banget kenalan dengan banyak musisi dalam awal 85 kalau nggak salah. Itu ketemu dengan teman-teman. Di tanah air, Indra berjumpa dengan banyak rekan musisi jazz. Ia tak perlu berlama-lama menangguhkan niat berkarya. Sebab hanya dalam hitungan bulan saja, impiannya berkarya di negeri sendiri bisa terwujud. Sejarah mencatat, bersama Krakatau Band, Indra menorehkan karyanya untuk publik di negeri ini. Sebenarnya Krakatau sebelum saya masuk itu sudah ada. Tadinya mereka bandnya itu berempat. Mereka ikutin saat itu ada sebuah kontes musik. Mereka menang di kontes tersebut. Terus pengen rekaman dan lain sebagainya. Terus kebetulan drummernya ganti. Dan akhirnya saya juga masuk dalam grup itu. Dan Krakatau untuk dari awal album pertama ya kita semua, saya sudah terlibat di situ. Seru sih selama Krakatau walaupun tidak terlalu lama ya umurnya. Kita cuma bikin, saya selama di Krakatau cuma bikin 3 album. 4 sama album Kau Datang, Kembali 1. Walaupun singkat tapi seru karena kita banyak tour dan grupnya juga kebetulan secara komersil juga successful. Jadi kita sibuk sekali. Jadi walaupun pendek tapi banyak kenangan yang seru dengan grup itu. Saya tidak tahu secara detail kenapa harus keluar, tapi yang pasti biasanya grup itu kalau sudah mengalami satu fase totalitas yang sampai ke puncak, kemudian biasanya pada saat-saat tertentu mereka ingin mengalihkan produktivitasnya itu pada bidang lain, dan di sanalah Indra Lesmana mundurkan diri dan kemudian digantikan oleh Dwiki Darmawan. Itu saya kira dimanapun juga sama seperti itu.
Berakrab-akrab dengan musik jazz bukan berarti Indra alergi dengan warna musik lain. Sebaliknya, dalam ruang penciptaan, Indra membebaskan nalurinya bergerak bebas hingga ia pun berkesempatan menggarap album dan bernyanyi solo. Agar bisa menjebol industri rekaman, Indra pun memainkan taktik cantik dengan membuat lagu pop berirama jazzy. Lagu berjudul Karina dan Aku Ingin adalah pembuktian yang berbeda dari Indra Lesmana. Sebab di sini ia tak lagi bermain instrumentalia, melainkan bernyanyi dan memainkan musik pop tanpa kehilangan nafas jazzy. Ya, setelah Krakatau, album solo saya setiap tahun keluar. Sebagai produser juga sangat aktif. Tanpa nggak sadar udah ada 67 album yang saya produseri dan 23 solo album. Berikut project grup, saya banyak grup banget. Ada grup dengan Gilang juga, namanya Java Jazz. Kemudian ada grup Kayon dengan Prabudi Dharma juga. Dia main bass Krakatau. Kita punya trio bertiga. Namanya Kayon Trio of Life. Kita punya 2 album. Terus project terakhir saya sekarang dengan grup saya Double LW. Kita sempat ngeluarin 1 album, Love Life Wisdom. Sekarang ini lagi proses untuk album kedua dengan project Double LW. Waktu pulang tuh, Dra, kita mau bikin band apa? Langsung udah ada pertunjukan gitu. Pertunjukan saya ingat di mana ya? Kalau nggak salah di tim, terus udah gitu kami ada pertunjukan ke Klaten. Udah sampai pada saat itu sampai saya sakit nih, ingat banget. Ya udah dari situ terus aja sampai sekarang. Bikin album, rekaman, terus bikin duet, persahabatan. Setiap saya membuat sebuah karya, saya nggak pernah mikir ini akan menjadi jazz atau apa. Bikin musik aja. Jadi saya nggak melihat apakah itu jazz atau pop atau rock. Dan saya memang lebih banyak main musik jazz. Tapi saya menyukai semua jenis musik dan jadinya seperti apa ya itulah musik yang saya buat. Yes, saya sering berapa kali buat kayak show berdua gitu. Kita nggak tanpa disadari bahwa buat saya, ya selain saya di Gigi buat kolaborasi karya bersama, orang lain adalah Indra ya. Buat karya bersama ya, instrumental bareng buat. Kalau dalam proyek rekaman juga tentu saya buat rekaman pasti saya ajak Indra. Indra pun juga barter-barter gitulah kadang-kadang di album dia saya ikut main. Saya sih masih sering terakhir berapa minggu lalu buat karya bareng dan sebetulnya karya-karya itu kita udah rencana rekam dari hampir berapa tahun ya, 10 tahun lalu belum direkam sampai sekarang. Jadi kita cuma tampilkan main di tempat umum. Ya mungkin suatu waktu itu project duet saya dengan Indra akan dijadiin album mungkin ya. Ibaratnya kalau pelukis tuh mungkin pas dapat warna baru mungkin dia akan bisa punya ide untuk membuat sebuah lukisan baru gitu. Saya dengan sound seperti itu. Jadi ketika saya dengar satu sound yang baru, itu sangat bisa memberi inspirasi untuk saya bisa membuat lagu dengan menggunakan sound itu. Ketika popularitas mulai tergenggam, Indra menerima kenyataan lain yang membuatnya lara. Sang ayahanda wafat setelah sekian lama terkurung sakit raga. Perpisahan ini membuat Indra lemas, namun ia tak kuasa menahan takdir yang telah digariskan Sang Ilahi. Indra melepas kepergian sang ayah dengan keluasan hati dan ikhlas, sebab ia telah berhasil meneruskan keinginan sang ayah untuk menjadikan jazz bergema di Indonesia. Saya meninggal dunia tahun 88, usia saya waktu itu 22. Sebenarnya sih di awal 88 tuh ayah saya udah sakit-sakit, jadi udah jarang kita main bareng. Kalaupun main bareng juga nggak begitu bisa diforsir, mengingat kesehatan beliau saat itu. Terus juga yang tadinya aktif mengajar juga, ayah saya juga harus absen mengajar. Yang pasti sih sangat kehilangan ya, karena main bareng secara intens selama 10 tahun. Oh, kalau ada ayah di sini saya pasti bilang ke ayah ya, semua perjuangan ayah kayaknya hasilnya udah kelihatan banget sekarang. Artinya saya ngelihat banget sih gimana
seorang Jack Lesmana mencoba untuk memperkenalkan musik jazz di Indonesia saat itu. Dan hasilnya kelihatan banget sekarang. Kayaknya dari kecil udah seneng lihat cewek kayaknya. Berarti normal ya.